Di Baghdad, nama Abu Nawas terkenal bukan hanya karena kepandaiannya dalam berpuisi, tapi juga karena kepiawaiannya menyindir dengan cara jenaka. Pada suatu hari, ia melantunkan syair di pasar. Kalaulah rakyat lapar, siapa yang kenyang? Kalaulah istana megah, siapa yang merana? Orang-orang yang mendengar syair itu tertawa kecil. Mereka tahu siapa yang dimaksud Abu Nawas, tapi tidak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Namun, telinga istana punya banyak mata-mata. Kabar itu segera sampai ke raja. Begitu mendengar syair yang dianggap menghina dirinya, wajah raja berubah merah padam. Kurang ajar. Berani sekali orang itu memperolok-olok rajanya sendiri. Seru sang raja dengan nada bergetar oleh amarah. Tanpa menunggu lama, ia menggebrak meja dan memberi perintah tegas. Prajurit, tangkap Abu Nawas dan semua penyair yang bersekongkol dengannya. Bawa mereka menghadap aku. Aku ingin mereka merasakan akibat dari kelancangan lidah mereka. Maka bergegaslah para prajurit ke pasar. Orang-orang yang tadinya terhibur dengan syair Abu Nawas mendadak bubar ketakutan. Mereka tidak ingin terseret masalah. Abu Nawas sendiri tidak lari. Ia tetap berdiri dengan senyum tipis di wajahnya, seolah tahu bahwa hari itu memang sudah waktunya ia berhadapan langsung dengan murka raja. Para penyair lain berusaha bersembunyi, tetapi prajurit istana menemukan mereka satu persatu. Akhirnya, Abu Nawas dan kawan-kawannya ditangkap dan digiring ke istana dengan tangan terikat. Rakyat yang melihat hanya bisa berbisik-bisik, "Kasihan Abu Nawas. Kali ini mungkin ia tak bisa lolos." Namun di antara wajah-wajah pucat ketakutan, hanya Abu Nawas yang tampak tenang, seolah ia punya rencana, meski nyawanya sedang dipertaruhkan. Prajurit-prajurit istana membawa Abu Nawas dan para penyair ke Balairung. Suasana istana saat itu tegang. Para menteri duduk di sisi kanan dan kiri, menunggu murka raja meledak. Di singgasana, raja memandang tajam. Sorot matanya bagaikan pedang yang siap menebas. Para penyair menunduk, sebagian gemetar, tak kuasa menahan rasa takut. "Abu Nawas," ujar raja dengan suara lantang, "kau sudah berulang kali memperolok-olok istana. Hari ini, aku tak ingin mendengar alasan lagi. Hukumanku hanya ada dua, mati, atau selamat bila kau bisa menjawab tantanganku." Para penyair lain saling berpandangan. Mereka sadar, nasib hidup mereka kini bergantung pada kecerdikan satu orang, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata tenang, "Hamba menerima, Baginda. Apapun pertanyaan Baginda, insya Allah hamba akan mencoba menjawabnya dengan sebaik mungkin." Raja mengetukkan tongkat ke lantai 3 kali. Suara dentumannya bergema, membuat dada para penyair serasa makin sesak. "Aku akan memberikan 3 pertanyaan," kata raja. "Jika salah satu saja tidak bisa kau jawab, maka kau dan semua kawanmu akan kuhukum mati tanpa ampun." Suasana makin hening. Para menteri menahan napas, prajurit berbaris kaku, dan para penyair hampir roboh karena ketakutan. Namun Abu Nawas masih berdiri dengan wajah teduh, seolah ia justru sedang menunggu permainan yang menarik. "Baiklah," kata raja dengan senyum tipis. "Pertanyaanku yang pertama." Balairung istana menjadi hening. Semua mata tertuju pada raja yang bersiap melontarkan pertanyaan pertama. Raja mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu bersuara lantang. "Abu Nawas, katakan padaku, apa yang paling cepat di dunia ini?" Para penyair lain saling berbisik. Mereka yakin ini pertanyaan yang mudah. Salah seorang penyair memberanikan diri menjawab, "Yang paling cepat adalah kuda balap, Baginda. Ia bisa menempuh jarak jauh dalam waktu singkat." Raja menggeleng, tidak puas. Penyair lain berkata, "Bukan, Baginda. Anginlah yang paling cepat. Kita bisa merasakannya berhembus kemana-mana tanpa terlihat." Namun raja kembali menggeleng. Wajahnya tetap serius. Kini giliran Abu Nawas. Ia tersenyum kecil sebelum menjawab, "Baginda yang mulia, yang paling cepat di dunia ini adalah pikiran. Pikiran dapat melesat ke ujung dunia dalam sekejap mata,
bahkan mampu terbang ke tempat yang belum pernah kita datangi. Sejenak raja terdiam. Para menteri saling menatap. Jawaban itu begitu sederhana, tetapi sulit dibantah. Akhirnya, raja mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Baiklah, Abu Nawas. Jawabanmu benar. Para penyair menarik napas lega. Setidaknya satu tantangan sudah terlewati. Tapi masih ada dua pertanyaan lain yang menanti. Setelah sejenak tersenyum, raja kembali mengetukkan tongkatnya ke lantai. Suara gedebuk itu membuat dada para penyair berdegup kencang. Raja menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pertanyaan keduaku, apa yang paling panjang di dunia ini? Seorang penyair yang gemetar mencoba menjawab. Mungkin Sungai Nil, Baginda. Panjangnya tak terhitung. Raja menggeleng, wajahnya muram. Penyair lain menambahkan. Bisa jadi jalan kafilah, Baginda. Ia membentang dari negeri ke negeri, tanpa ujung yang jelas. Namun raja kembali menolak. Bukan itu. Semua orang terdiam. Mereka menunduk, takut salah bicara. Abu Nawas maju selangkah, menangkupkan tangan, lalu berkata dengan tenang, Baginda yang mulia, yang paling panjang di dunia ini adalah harapan manusia. Meski umur kita pendek, harapan tidak pernah berakhir. Orang miskin berharap menjadi kaya, yang sakit berharap sembuh, yang tua berharap panjang umur. Harapan itu melampaui batas waktu kehidupan. Balairung menjadi sunyi. Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati banyak orang, bahkan membuat sebagian menteri mengangguk setuju. Raja terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Benar, Abu Nawas. Harapan memang tidak berujung. Kau kembali menjawab dengan tepat. Para penyair menghela napas lega lagi. Namun mereka tahu, masih ada satu pertanyaan terakhir, yang bisa jadi paling sulit di antara semuanya. Raja mengetukkan tongkatnya sekali lagi. Suasana balairung kembali menegang. Para penyair menahan napas. Sebagian sudah nyaris pingsan karena takut. Dengan suara berat, raja melontarkan pertanyaan terakhir. Abu Nawas, apa yang paling berat di dunia ini? Seorang penyair buru-buru menjawab. Gunung, Baginda. Ia menjulang tinggi dan tak bisa dipindahkan. Raja menggeleng. Penyair lain berkata. Besi. Baginda, ia keras, dingin, dan berat bila diangkat. Raja kembali menggeleng. Wajahnya tampak tidak puas. Ada lagi yang berkata lirih. Mungkin gajah, Baginda. Tubuhnya besar dan berat. Tetapi raja menepiskan jawaban itu. Kini semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia masih berdiri tenang, lalu berkata, Baginda yang agung, yang paling berat di dunia ini bukanlah gunung, besi, ataupun gajah. Yang paling berat adalah utang, dosa, dan amanah yang dikhianati. Beban itu bukan hanya menekan bahu, tapi juga menindih hati. Tak ada satupun manusia yang mampu menanggungnya dengan ringan. Balairung terdiam. Kata-kata Abu Nawas menggema, membuat wajah raja berubah dari tegang menjadi kagum. Akhirnya, raja mengangguk mantap. Benar, Abu Nawas. Jawabanmu bijak dan sulit disangkal. Kau telah menjawab semua pertanyaanku dengan tepat. Para penyair yang sejak tadi pucat pasi kini bersorak kecil, bersyukur nyawa mereka selamat. Namun raja belum selesai berbicara. Ia bersandar di singgasananya, tersenyum lebih lebar. Baiklah, Abu Nawas, kau telah menang melawan pertanyaanku. Sekarang, apa yang kau inginkan sebagai hadiahnya? Balairung istana yang tadinya tegang kini berubah menjadi lebih lega. Para menteri berbisik-bisik kagum, sementara para penyair lain hampir tak percaya bahwa mereka baru saja lolos dari hukuman mati. Raja menatap Abu Nawas dengan senyum lebar. Engkau telah menjawab semua pertanyaanku dengan cerdas, Abu Nawas. Aku tak dapat menyangkal kebijaksanaanmu. Raja lalu memberi isyarat dengan tangannya. Prajurit, lepaskan ikatan mereka. Bebaskan semua penyair. Serentak para penyair menunduk hormat, bersyukur atas keselamatan mereka.
Ada yang sampai meneteskan air mata lega. Raja melanjutkan, "Tidak hanya bebas, aku juga akan memberikan hadiah. Biarlah kalian tahu, istana pun bisa menghargai orang yang bijak." Abu Nawas menunduk rendah. Namun di balik wajahnya yang tenang, ada senyum nakal yang mulai muncul. Ia berkata dengan suara tenang, "Ampun, Baginda. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati Baginda. Namun, bolehkah hamba mengajukan satu pertanyaan saja kepada Baginda, sebagai balasan kecil?" Balairung kembali hening. Para penyair dan menteri saling berpandangan. Berani sekali Abu Nawas menantang raja setelah baru saja bebas dari hukuman mati. Raja mengangkat alisnya. Penasaran. "HM, pertanyaan untukku?" "Baiklah, Abu Nawas. Katakanlah. Mari kita lihat seberapa sulit pertanyaanmu itu." Abu Nawas tersenyum. "Inilah pertanyaan hamba, Baginda. Apa yang bisa berjalan tanpa kaki, terbang tanpa sayap, dan membakar tanpa api?" Raja terdiam. Wajahnya yang tadi tenang kini berubah ragu. Ia menatap menteri-menterinya, berharap ada yang bisa menjawab. Namun semua terdiam. Tak seorang pun berani menebak. Balairung istana hening. Pertanyaan Abu Nawas bergema di telinga semua orang. Apa yang bisa berjalan tanpa kaki, terbang tanpa sayap, dan membakar tanpa api? Raja mengernyit. Mencoba berpikir keras. "Apakah itu angin?" tanyanya ragu. Abu Nawas menggeleng dengan sopan. "Bukan, Baginda." Raja mencoba lagi. "Mungkin, bayangan." Abu Nawas kembali tersenyum dan menggeleng. Para menteri saling pandang. Sebagian menggaruk kepala, sebagian menunduk malu. Tidak ada satupun yang berani mengajukan jawaban. Akhirnya raja menghela napas panjang. "Baiklah, Abu Nawas. Aku menyerah. Katakan, apa jawaban pertanyaanmu itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Yang hamba maksud adalah waktu, Baginda. Waktu berjalan tanpa kaki, terbang tanpa sayap, dan membakar semua tanpa api." Sejenak Balairung terdiam, lalu terdengar suara kagum dari para menteri dan penyair. Bahkan raja sendiri terperangah. Sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, engkau sungguh bukan hanya cerdik, tapi juga pandai membuatku takluk. Pertanyaanmu lebih tajam daripada ujianku sendiri." Raja kemudian berdiri dan berkata, "Mulai hari ini, aku mengakui kecerdikanmu. Engkau bukan musuhku, melainkan mutiara bagi negeri ini." Para penyair bersorak gembira. Mereka pulang dengan hati lega. Sementara Abu Nawas berjalan keluar istana dengan senyum nakalnya yang khas. Dan sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin harum, bukan hanya karena syair jenaka, tapi juga karena kecerdikannya yang mampu menaklukkan murka seorang raja.